Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Oktavinda dengan NIM 200910302003 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial menggunakan aplikasi SPSS dengan 3 materi, yaitu One Sample T-Test, Independent Sample T-Test, dan Paired Sample T-Test. Simak videonya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di tampilan aplikasi SPSS-nya ada variable view dan data view. Kita masuk ke variable view-nya dulu, dan kita isi untuk kolom name. Di sini tidak boleh ada spasi, jadi kita ganti spasi dengan underscore saja. Nama responden. Untuk type-nya pakai string ya, nama responden. Kemudian untuk labelnya isi saja. Nah, di sini label boleh pakai spasi. Responden. Berikutnya saya isi jenis kelamin. Berikutnya type-nya jenis kelamin yaitu numerik. Untuk labelnya kita isi saja sesuai dengan nama. Lalu untuk jenis kelamin kita isi value-nya. Value 1 untuk melabeli laki-laki. Lalu kita add. Dan value 2 untuk melabeli perempuan. Kita add lalu oke. Nah, berikutnya ke measure, kita isi scale. Kemudian kita isi lanjutannya. Di badan dengan type numerik. Pakai scale juga ya. Kemudian selanjutnya nilai sejarah. Ini numerik juga. Labelnya kita isi saja sama. Nilai sejarah. Untuk measure-nya scale. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai sejarah. Semester 5. Ini numerik ya. Untuk measure-nya kita isi scale juga. Berikutnya saya isi berat badan. Nah, jika kita sudah mengisi variabel view-nya, maka kita lanjutkan ke data view untuk mengisi datanya. Di sini sudah tertera variabel yang kita masukkan tadi, lalu sekarang kita masukkan saja datanya. Di sini saya akan memasukkan data siswa kelas 12 IPS. Untuk yang pertama kita isi namanya, nama responden. Untuk jenis kelamin, karena laki-laki maka kita isi dengan angka 1. Lalu kita masukkan data tinggi badan. Kita masukkan nilai sejarah semester 4-nya. Kita isi nilai sejarah semester 5-nya dan kita isi berat badan. Yang berikutnya yaitu untuk jenis kelamin perempuan maka kita isi dengan angka 2. Lalu isi seperti tadi sesuai data respondennya.
Untuk mengisi data berikutnya, caranya seperti tadi, jenis kelamin untuk laki-laki diisi dengan angka 1, dan jenis kelamin untuk perempuan diisi dengan nomor 2. Kita percepat saja ya untuk mengisi datanya. Setelah selesai mengisi datanya, maka kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu one sample t-test. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, untuk one sample t-test ini, klik Analyze, lalu Compare Mean, dan pilih one sample t-test. Nah, saya akan memasukkan tinggi badan ke test variable, lalu test value-nya 150 cm, klik OK. Nah, muncullah output dari one sample t-test-nya. Untuk membaca output-nya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah dengan melihat one sample statistiknya. Dari 30 responden siswa kelas 12 IPS menghasilkan rata-rata tinggi badan 163,06 sekian cm. Kemudian untuk mengetahui apakah rata-rata tinggi badan siswa kelas 12 IPS ini di atas atau di bawah 150 cm, maka kita perlu melihat sigtutelnya. Nah, di sini sigtutelnya adalah 0,000. Karena one sample t-test adalah hipotesis satu arah, maka sigtutelnya dibagi 2. Hasilnya yaitu 0. Karena hasilnya di bawah 0,05, artinya hipotesis kerja diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat badan siswa kelas 12 IPS di atas 150 cm. Kemudian kita kembali ke data view untuk melanjutkan materi yang kedua, yaitu independent sample t-test atau uji beda. Uji beda ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Nah, untuk independent sample t-test ini, klik Analyze, lalu Compare Mean, dan pilih Independent Sample t-test. Nah, di sini saya akan memasukkan berat badan sebagai tes variabelnya dan jenis kelamin untuk dimasukkan ke grup variabel. Nah, kita klik Define Group. Grup 1 untuk label 1 yaitu laki-laki dan grup 2 untuk label 2 yaitu perempuan. Lalu kita continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari independent sample test-nya. Untuk membaca outputnya, kita melihat grup statistiknya dulu. Diketahui di sini rata-rata berat badan 13 responden laki-laki yaitu 61, sekian kilo. Sedangkan berat badan 17 responden perempuan siswa kelas IPS 4 yaitu 53,35 sekian kilo. Kemudian untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata berat badan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 12 IPS, maka kita perlu membaca independent sample test dan melihat Levene test for equality of variance dengan melihat signya. Di sini karena signya di atas 0,05, maka selanjutnya kita membaca hasil independent sample test pada bagian t-test for equality of means dengan melihat sigtutelnya yang atas. Nah, sigtutelnya sebesar 0,004 yang artinya di bawah 0,05 yang berarti hipotesis kerja diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beda nyata antara berat badan siswa laki-laki kelas 12 IPS dan berat badan siswa
perempuan kelas 12 IPS. Lalu kita kembali lagi ke data view untuk materi yang ketiga, yaitu paired sample t-test atau uji beda berpasangan. Nah, paired sample t-test ini merupakan uji beda berpasangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling berhubungan. Nah, untuk paired sample t-test ini, maka kita klik analyze ya, lalu compare mean, dan klik paired sample t-test. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai sejarah semester 4, kita masukkan ke variabel 1, dan nilai sejarah semester 5 ke variabel 2. Lalu klik OK. Nah, muncullah output dari paired sample t-test. Untuk membaca output paired sample t-test ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membaca paired sample statistik. Nah, dari paired sample statistik ini didapatkan rata-rata nilai sejarah semester 4 siswa kelas 12 IPS dari 30 responden adalah 85,23 sekian. Sedangkan rata-rata nilai sejarah semester 5 siswa kelas 12 IPS dengan 30 responden yaitu 87,16 sekian. Di sini terjadi peningkatan rata-rata sebanyak 2. Kemudian kita baca korelasinya pada tabel paired sample correlation. Nah, di sini korelasinya sebesar 0,788 yang artinya korelasi antar variabel kuat. Kemudian selanjutnya kita perlu membaca sigtutel pada paired sample test. Nah, karena di sini sigtutelnya 0,000 artinya di bawah 0,05 maka hipotesis kerja diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara nilai sejarah semester 4 siswa kelas 12 IPS dengan nilai sejarah semester 5 siswa kelas 12 IPS. Nah, sekian tutorial menggunakan aplikasi SPSS dengan 3 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.